Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Salam kompetensi, membiasakan perubahan dan memperbarui kebiasaan. Sobat ASN, hari ini kita ketemu lagi. Kita akan bicara soal organisasi kemasyarakatan yang sekarang lagi trending. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menambah pengetahuan, setidak-tidaknya menambah juga wawasan tentang apa itu ormas, bagaimana kiprahnya, dan bagaimana kontribusinya untuk negara. Untuk itu pada hari ini telah hadir narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Beliau sering menghadiri podcast di mana saja, termasuk di BPSDM, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Manto MSI, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat. Selamat datang Pak Manto. Ya, terima kasih. Sehat Pak Manto? Sehat. Dalam kompetensi membiasakan perubahan dan memperbarui kebiasaan. Sebelum ke tema, saya ucapkan selamat dengan Pak Manto selaku Kepala Badan Kesbangpol, sukses mengantarkan Pilgub, dan Kalbar juga telah memilih gubernur berdasarkan hasil pemilihan langsung. Saya yakin Pak Manto sangat senang sekali. Sukses pilkada. Oke Pak Manto, kita bicara tentang ormas. Mungkin sebelum nyampe ke hal yang lain, perlu disepakati apa sih kira-kira ormas nih gitu. Ya. Hanya orang ini tidak tahu ada organisasi massa, ada organisasi profesi, ada organisasi macam-macam lah gitu. Ya. Kira-kira apa ormas? Sebetulnya ormas itu adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan pada kepentingan bersama atau visi misi bersama. Itu dasarnya seperti itu. Regulasi dan teori masing-masing membedakan definisinya, tapi secara umum itulah dia maknanya. Dan dalam konteks ormas yang kita kenal di Indonesia, ada ormas yang orang mungkin tidak tahu bahwa itu sesungguhnya ormas, karena ormas itu sesungguhnya dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ormas yang punya legalitas dan ormas yang tidak punya legalitas. Ormas yang punya legalitas itu juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ormas yang berbentuk perkumpulan dan ormas yang dalam bentuk yayasan. Kalau ormas dalam bentuk perkumpulan, dia ada anggota-anggotanya. Jadi selain pengurus ada anggota. Tapi kalau ormas dalam bentuk yayasan, dia hanya pengurus saja. Tidak perlu ada anggotanya. Toh kalau mereka juga mau menganggap ada anggota, itu tidak masalah. Kalau yang legalitas tadi, yang dua-duanya dia punya legalitas. Karena mereka ormas ini yang disebut punya legalitas ini, mereka mendaftarkan diri ke pemerintah. Di pemerintah pusat itu Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat keterangan keabsahan sebuah organisasi kemasyarakatan. Sementara Kementerian Hukum dan HAM juga mengeluarkan keabsahan dari keberadaan organisasi itu dengan dokumen AHU. Dua-duanya kami di Kesbangpol akui sebagai dokumen yang legal, dan kami di Kesbangpol hanya memilih salah satu saja dari kedua dokumen itu sudah kami anggap legal atau sah untuk hadir secara legal di Kalimantan Barat. Berapa jumlah ormas di Indonesia mungkin Kalbar? Kalau di Kalimantan Barat jumlah ormas saat ini tercatat di kami 753 ormas. 753. Tapi sayangnya begitu masuk ke tahun 2025 tinggal 186 ormas yang aktif. Sementara 567 ormas berada pada posisi tidak aktif, mungkin sedang tidur, mungkin ada yang sedang pingsan, bahkan mungkin ada yang sudah mati. Saya ingin gambarkan bahwa tadinya ketika 2024 kita menghadapi gawai pilkada dan pemilu, jumlah ormas itu lebih 200 lebih yang aktif di Kalimantan Barat. Jadi tadi ormasnya yang sedang tidur atau pingsan, sedang mati, mereka hidup kembali, bahkan bermunculan ormas-ormas baru. Tapi begitu selesai acara pemilu dan pilkada, jumlah ormas yang aktif menurun lagi menjadi 100 lebih.
Artinya ormas ini tidak diawasi ya, masa kayak di pemerintah kan ada istilahnya sertifikasi, masa berlaku, keaktifannya. Apakah memang tidak punya masa berlaku ketika daftar di pemerintah, dalam ini di Kesbangpol? Ya, kami di Kesbangpol mencatat keaktifan ormas itu berdasarkan laporan kegiatannya. Jika dalam 1 tahun tidak ada laporan yang masuk ke Kesbangpol bahwa mereka ada aktivitas, maka sistem kami dengan otomatis mengkelompokkannya dalam kategori ormas yang tidak aktif. Tapi kalau dia 2 tahun, 3 tahun kemudian lalu ada kegiatan dilaporkan lagi ke kami, sistem kami menangkapnya, masukkannya ke dalam database ormas yang aktif. Tidak ada masa berlakunya soal aktif atau tidaknya. Hanya semata-mata diukur dari apakah mereka ada kegiatan yang dilaporkan ke kami atau tidak. Bisa juga ormas yang tidak aktif tadi, yang jumlahnya banyak itu, sesungguhnya dia aktif, tapi tidak melapor ke Kesbangpol. Maka kami karena tidak bisa mempelototi 753 ormas yang ada di Kalbar sekaligus, dengan keterbatasan kita untuk melihat aktivitasnya, memonitor aktivitasnya, maka kami pakai sel-sel pasif dalam menilai apakah ormas ini aktif atau tidak. Syarat jadi ormas itu apa sih, Bang Arang? Sebetulnya itu tadi, yang pertama adalah mereka dapat pengakuan keabsahannya dari Kemdagri atau dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian untuk sah berada di Kalimantan Barat, dia harus melaporkan diri, mendaftarkan dengan segala persyaratannya. Untuk kami berikan surat keterangan keberadaan organisasi atau SKKO. Nah, apabila itu sudah kita keluarkan, maka sahlah, legal lah dia berada di Kalimantan Barat ini. Organisasi ini ada yang memang pusatnya ada di Jakarta, bisa juga pusatnya justru ada di Pontianak, cabangnya justru ada di provinsi lain. Tapi ada juga yang pusatnya ada di Pontianak, cabangnya ada di 14 kabupaten kota di Kalbar, dia ada di luar provinsi. Ormas-ormas yang seperti ini kita akui secara legal formal untuk beroperasi di Kalimantan Barat. Artinya tidak ada harus ada ketentuan nggak berapa anggotanya kalau dia disebut ormas, misalnya minimal 10, minimal 20 atau gimana? Tidak ada ya. Tidak ada. Atau mungkin harus ada badan hukum dan sebagainya? Enggak. Badan hukum itu mesti wajib. Dan ketika mereka mengurus di pusat tadi, syarat itu kan dia mesti punya badan hukum. Badan hukum itulah yang melegalkan status dan keberadaan mereka, kemudian diakui setelah diverifikasi oleh negara, pemerintah pusat dalam ini Kemdagri atau Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalau kami di sini memverifikasi lagi ormas yang level yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat, kami verifikasi sampai ke kantornya di mana, orangnya siapa, kartu identitasnya segala macam, untuk memastikan bahwa di Kalbar ini jangan ada ormas bodong. Oke. Termasuk biayanya, Pak? Ya. Biaya ormas dari mana sih, Pak? Biaya ormas itu tentu masing-masing dari mereka swadaya. Bisa dibantu oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Menurut kategori ormas yang dibantu oleh pemerintah ini, kami membedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu ormas yang wajib setiap tahun dibantu oleh dana yang bersumber dari APBD provinsi atau kabupaten kota, kalau dalam konteks kewenangan kita adalah provinsi. Ada ormas yang tidak boleh dibantu setiap tahun berturut-turut. Kenapa ada perbedaan? Padahal ada kan sama-sama ormas. Perbedaannya. Ya. Nah, padahal dia sama-sama ormas. Nah, ormas yang tidak boleh dibantu berturut-turut 2 tahun itu, saya menyebutnya ormas biasa. Bukan berarti ormas yang satunya itu ormas luar biasa. Tapi ormas yang setiap tahun harus dibantu itu adalah ormas yang pembentukannya diperintahkan oleh undang-undang. Misalnya lembaga veteran, legiun veteran misalnya. Kalau di bidang olahraga ada KONI, itu wajib setiap tahun harus dibantu oleh pemerintah. Tapi ada juga ormas yang dibentuk oleh kepala daerah. Dalam konteks pemerintah provinsi, dia di SK-kan atau dibuat surat keputusan gubernur. Dan ormas ini antara lain yang berada di bawah
pembinaan Kesbangpol dan selalu mendapat kucuran dana dari Kesbangpol setiap tahun itu, antara lain adalah Forum Pembauran Kebangsaan. Misalnya di Kalambara ini mereka ini Forum Pembauran Kebangsaan ini atau FPK berasal dari 24 etnis besar, paguyuban etnis besar di Kalimantan Barat. Sekarang lebih dari 24 paguyuban etnis di Kalimantan Barat. Ada lagi forum yang sangat populer karena udah lama usianya, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Dan ada juga Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM. Lalu ada satu lagi yang forumnya sebetulnya di-SK-kan oleh pemerintah pusat, yaitu Forum Penanggulangan Terorisme. Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme. Tidak ada kecemburuan nggak Pak Manto? Ini satu dibantu, apalagi ini dibuat oleh pemerintah, ada kesan nanti ormas plat merah pula, ormas plat hitam gitu kan? Ya, itulah yang terjadi, bahwa memang ada ormas plat merah yang setiap tahun harus dibantu. Sebetulnya fungsi dari ormas plat merah ini, karena dia mengemban, karena mereka itu mengemban tugas yang sesungguhnya merupakan tugas pemerintah, di mana kalau pemerintah yang mengeksekusinya, ada kelemahan birokratisme yang hanya bisa ditutupi atau dikompensasi oleh ormas ini. Misalnya, saya ambil contoh, kalau ada konflik etnis yang rawan di Kalimantan Barat ini, yang sebelum zaman kolonialisme sudah ada, sejak tahun 1700-an Kalbar sudah mencatat ada konflik etnis, sampai di era reformasi pun masih ada konflik etnis. Ini selalu menjadi perhatian utama kita untuk menghandle agar tidak terjadi konflik etnis. Perlu gerakan yang namanya deteksi dini dan cegah dini. Kegiatan deteksi dini dan cegah dini ini melibatkan unsur-unsur yang harus melakukan advokasi ke masyarakat, ke semua stakeholder yang berpotensi untuk bertikai atau berkonflik tadi. Kegiatan advokasi ini tidak bisa kita lakukan hanya dengan sekali tatap muka, habis itu kita tinggalkan pulang. Birokrasi itu kita diikat oleh regulasi, misalnya perjalanan dinas itu maksimum 3 hari. Bayangkan kalau saya harus pergi ke sebuah desa di ujung Nangabadau atau di ujung Kecamatan Manis Mata, 1 hari belum tentu nyampe saya ke Manis Mata. Perjalanan dinas maksimum 3 hari. Gitu saya ketemu dengan orang di sana, harus segera hari itu juga saya tinggalkan. Hanya beberapa jam pertemuan. Itu sama sekali tidak efektif untuk mencegah terjadinya konflik. Dan kalau konflik itu sudah terlanjur terjadi, itu lebih panjang lagi durasi kita untuk melakukan advokasi dan pendampingan. Nah, dengan keterbatasan birokrasi di kita, maka yang paling efektif untuk melakukan pendampingan dan advokasi itu adalah ormas. Nah, ormas inilah yang kemudian kita manfaatkan dari keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan kalau dia itu konfliknya berpotensi soal etnis. Tapi kalau potensinya itu dipicu oleh unsur agama, maka FKUB yang kita turunkan. Dan kalau seandainya kita ingin deteksi dini tadi, ada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Mereka inilah yang menjadi perpanjangan tangan kita, dan mereka tidak terikat dengan segala urusan SPPD maksimum 3 hari dan sebagainya. Memang di masyarakat ada organisasi yang bisa menetralisir itu? Tentu ada. Tapi mereka saking independennya, bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan, bisa juga tidak, tergantung kepentingannya. Kalau dia malah terlibat dalam konflik itu sendiri, bahkan jadi kontraproduktif. Bukannya mereka melakukan sesuai dengan arahan kita, tapi dia melakukan langkah-langkah untuk memperkuat posisi mereka sendiri. Itulah sebabnya maka harus ada ormas yang menjadi perpanjangan tangan unsur pemerintah yang disebut dengan ormas plat merah tadi. Tapi selain dari itu, memang dari perspektif de jure-nya, landasan hukumnya sudah jelas. Pemerintah itu melalui undang-undang, peraturan pemerintah sampai ke peraturan Menteri Dalam Negeri
sudah memerintahkan kepala daerah untuk membentuk ormas ini. Okay. Bisa saja ormas ini berbeda nama sesungguhnya kalau tidak diarahkan oleh pemerintah pusat, tapi dengan cara kerja yang sama. Di Kalbar ini ada satu ormas yang namanya Perkumpulan Merah Putih. Isinya 24 paguyuban etnis besar di Kalimantan Barat. Mereka bukan ormas pelat merah. Tapi ketika ada perintah dari Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk ormas yang namanya Forum Pembauran Kebangsaan, maka kita lakukan bedol desa saja, membuat ormas baru yang namanya FPK, tanpa harus menghilangkan keberadaan ormas yang namanya Perkumpulan Merah Putih. Orang-orang yang duduk sebagai pengurus di Perkumpulan Merah Putih, mereka juga menjadi pengurus di Forum Pembauran Kebangsaan. Bedanya hanya Forum Pembauran Kebangsaan ini dibentuk berdasarkan perintah undang-undang sampai ke peraturan Menteri Dalam Negeri, sementara Perkumpulan Merah Putih atau PMP, mereka itu bottom up, lahir dari aspirasi masyarakat yang jauh sebelum diperintahkan oleh Menteri. Mana yang lebih efektif nih Pak Manto, yang dibuat oleh pemerintah atau memang yang mandiri? Saya melihat ada pengaruh signifikan antara finansial mereka. Ya, ini bukan hanya soal PMP atau ormas yang FPK ya. Di berbagai ormas yang lain pun efektivitas kerja mereka dalam melaksanakan visi misinya itu sangat tergantung kepada kemampuan finansial mereka. Ormas-ormas yang kesulitan finansial umumnya sulit untuk melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal. Itulah sebabnya maka kami berpendapat bahwa seharusnya ormas-ormas yang tadi masuk kategori flat hitam itu seharusnya semuanya diberi bantuan oleh pemerintah, meskipun itu selang-seling tahunnya, tapi tetap dalam konteks ada kehadiran pemerintah untuk memberikan stimulan kepada mereka bekerja, membantu membangun Kalimantan Barat. Ada peran negara di situ. Iya, negara betul. Tadi yang dibantu oleh pemerintah itu setiap tahun atau dia akan bisa di stop bantuannya itu, atau memang ada masa tertentu misalnya 3 tahun atau selama masa periodisasi 5 tahun gitu, atau setahun sekali akan dievaluasi atau gimana? Tahun lalu kami naikkan draft SK Gubernur. SK Gubernur, surat keputusan Gubernur tentang organisasi kemasyarakatan. Salah satu poin yang ada di dalam draft SK itu adalah mengenai rapot setiap ormas yang masuk dalam kategori aktif. Jadi aktivitas mereka nanti kita rekam, kita catat, kita nilai, ada skornya sehingga bisa dikuantifikasi. Dari kuantifikasi inilah yang saya sebut dengan rapot, walaupun dalam bahasa peraturan gubernur itu tidak ada kata-kata rapot ya, tapi hanya skor ya. Semacam evaluasi ya. Iya, semacam evaluasi. Nah ini nanti yang akan menentukan apakah ormas itu layak untuk dapat bantuan di tahun ini, dan tentu di tahun berikutnya tidak bisa lagi karena dia mesti selang-seling, paling tidak itu selang-seling tahunnya. Tahun ini dapat, tahun depan tidak, tahun berikutnya baru dapat lagi. Besarannya tergantung kepada rapotnya. Kalau soalnya rapotnya itu bagus, aktivitasnya itu banyak, signifikan sekali dalam membantu urusan-urusan pemerintahan, dia dapat lebih banyak dibandingkan dengan ormas yang tidak terlalu signifikan rapotnya tadi. Saya memperkirakan dengan asumsi 200 ormas saja, rata-rata diberi 50 juta rupiah setiap tahun. Banyak. Sebetulnya hanya perlu 1 miliar sebenarnya untuk berbagi. Ketimbang kita memberi satu ormas dengan nilai 2-3 miliar, tapi numpuk di ormas itu saja, maka secara politis sebetulnya lebih bernilai kalau kita menebarnya secara lebih adil, meskipun belum tentu sama rata. Adil dalam arti lebih banyak orang yang terjangkau, terakses ke bantuan-bantuan itu. Cuman memang bakalan repot guys Bang Pol kalau 200 ormas mengajukan itu, kemudian ada skornya, kita harus menilainya, memverifikasinya. Itu konsekuensi dari sebuah kebijakan menurut saya. Ya sampai hari ini belum berhasil sih, baik pergubnya maupun bantuan untuk ormas yang saya inginkan itu. Berapa biayanya Pak Manto?
insentif untuk ormas ini? Kisarannya berapa kira-kira? Tadi sejauh ini tidak ada standar berapa besarannya. Artinya setiap ormas itu berbeda. Misalnya Forum Pembauran Kebangsaan tadi yang saya sebutkan, dia berkisar antara 150 sampai 200 juta. FKUB yang udah lebih senior berdirinya juga sekitar angka itu 200-an juta setiap tahun. Ada yang masih junior saya nyebutnya, Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme tahun ini hanya dapat tahun kemarin hanya dapat 50 juta. Ada juga FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, itu dapat 100 juta. Jadi tahun ini ormas-ormas ini seiring dengan pemangkasan, besaran dananya pun menurut hitungan saya bakal berkurang juga. Harusnya ada keseimbangan lah Pak Manto. Kan tidak mungkin. Oke, tadi kalau dananya besar, kira-kira sesuai tidak dengan kontribusinya? Kalau kita tadi berpedoman pada draft pergub, tentu kita harus objektif. Peran mereka ini yang kemudian tercermin dari raportnya, laporan kinerjanya, ini akan menentukan berapa besarannya yang signifikan. Tapi ini juga nanti akan membatasi kebijakan-kebijakan yang bersifat politis. Bisa jadi ada ormas yang merupakan tim sukses kepala daerah atau calon kepala daerah nantinya ternyata dapat bantuan sedikit misalnya. Bisa jadi ini akan membuat kami di Kesbangpol agak kerepotan kalau seandainya ada intervensi agar ormas ini mendapatkan dana lebih besar sementara raportnya skornya kecil misalnya. Itu yang perlu kan jangan sampai nanti kita rame-rame buat ormas kemudian masuk jadi anggota ormas kemudian kita ambil duit pemerintah di situ terus kita duduk santai kan? Ya, betul. Kita udah antisipasi kelakuan yang kayak gitu. Artinya ada kebijakan yang harus dibuat dan ini mungkin tugas berat dari Kesbangpol lah sebagai OPD yang menangani ormas. Iya. Oke. Pak Manto, kita mengenal ada istilah ormas, ada istilah LSM. Saya nggak tahu nih apakah ini dua hal yang berbeda atau sebetulnya sama sih gitu. Bisa dijelaskan dari Pak Manto? Iya, dalam perspektif kami di Kesbangpol, ormas, LSM, NGO, tiga-tiganya itu sama sebetulnya. Hakikatnya itu sama. LSM itu sebetulnya terjemahan dari bahasa Inggris NGO. Dari NGO di Indonesiakan menjadi LSM. Tapi hakikatnya mereka itu adalah ormas. Nah, NGO itu sendiri sering digunakan karena terpisah dengan istilah atau nomenklatur ormas karena ada perbedaan yang esensial. Umumnya ketika kita menyebutkan itu NGO atau kita sebut itu mereka LSM, maka persepsi kita itu bahwa mereka itu punya finansial yang kuat bersumber dari dana luar negeri, sehingga seringkali kita sebut karena luar negeri, bahasanya pun pakai nomenklatur luar negeri, NGO, non-government organization. Di Indonesia, di Kalimantan Barat juga termasuk banyak sekali NGO asing yang beroperasi di Indonesia ini. Mereka mesti wajib berkolaborasi dengan ormas atau kita sebut LSM lokal. Kolaborasi atau kolaborasi bekerja sama. Ya? Jadi mereka tidak bekerja secara independen. Minimal mereka ini bekerja dengan personil-personil yang mengambil warga negara Indonesia. Tidak boleh 100% orang asing dengan dana NGO dia beroperasi di tempat kita. LSM luar negeri ini harus daftar juga kah? Ya, betul. Dan mereka harus daftar dan harus diawasi. Kalau didaftar berarti dia berhak menentukan sendiri dong tenaga kerja dia dan sebagainya. Betul. Tapi ketika kita mengizinkan mereka untuk beroperasi di wilayah kita, kita harus profiling dulu mereka. Terutama untuk memastikan bahwa tidak ada unsur-unsur yang berdampak negatif kepada negara kita. Tidak boleh ada sedikit pun yang berdampak negatif. Meskipun di bawah pengawasan kita sekalipun terkadang ada saja yang kita
curigai mereka itu melakukan aktivitas yang kurang baik. Tapi umumnya mereka sangat berhati-hati dan tidak ingin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Kalau di Kalbar ini ada berapa LSM luar negeri yang NGO asing yang berkolaborasi dengan LSM lokal kita di Kalimantan Barat ini sebenarnya cukup banyak, lebih dari 20. Tapi yang aktif dan paling terkenal itu tak sampai 10. Dan mereka umumnya bekerja sama juga dengan pihak-pihak pemerintah di dinas-dinas teknis sesuai dengan jenis pekerjaannya. Ketika pemilu kemarin misalnya, kita tahu ada LSM namanya Perludem, itu sebenarnya adalah LSM lokal Indonesia, tapi sesungguhnya sumber finansial mereka dari luar. Di Kalimantan Barat sejak beberapa tahun terakhir ini selalu ada, dan setiap tahun selalu ada USAID. USAID itu banyak jurusannya, banyak sektor dia bekerja. Ada di sektor kelautan, ada di sektor ekonomi, ada di sektor demokrasi, sektor pendidikan. Ada pekerjaan-pekerjaan mereka dan bekerja dengan dinas-dinas yang sesuai dengan pekerjaannya. Dananya jelas dari Amerika Serikat. Tapi NGO lokal yang menjadi partnernya di Kalimantan Barat ini juga bermacam-macam, tergantung kepada visi misi dari LSM lokal yang ada di Kalbar. So far, sejauh ini kami melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat bagus. Ada juga organisasi internasional yang kami memandangnya juga sebagai NGO, meskipun itu badan dunia, namanya ILO misalnya. ILO itu bekerja, kemudian berpartner dengan Disnaker 2 tahun yang lalu. Ya, dengan serikat buruh, serikat pekerja ada di Kalimantan Barat, melakukan pendampingan, advokasi, pelatihan dan sebagainya. Ada juga lembaga asing, konsorsium perbankan Eropa, CNV Internasional. Ini mereka melakukan pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Barat yang dalam beroperasinya, dalam bisnisnya ada pinjam duit ke perbankan yang ada di Eropa. Selain itu ada yang cukup lama di sini, WWF, bergerak di sektor lingkungan hidup dan konservasi. Lalu ada di Asia Foundation, hampir sama tuanya dengan WWF itu, karena orang-orangnya di sini pun partner lokalnya itu ada yang sudah berganti generasi, sampai generasi yang ketiga saat ini, dan mereka ini sudah menunjukkan kontribusinya ke Kalimantan Barat. Kami selalu melakukan pengawasan dalam konteks pekerjaan-pekerjaan NGO ini. Sejak tahun lalu kita kerjasama dengan BAIS untuk memperpanjang daya deteksi kita, karena kalau kita menggunakan FKDM misalnya, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, keterjangkauan mereka sampai ke tengah hutan untuk mengawasi NGO yang menangani konservasi orang hutan misalnya, tidak sampai dari situ. Tapi BAIS mereka sampai ke tempat-tempat konservasi orang hutan. Tadi kalau meminta bantuan institusi lain, katakanlah kerjasama, kolaborasi, dananya dana dari pengelolaan ormas atau dana masing-masing? Tentu mereka yang beroperasi di Indonesia ini berdasarkan semuanya operasinya dari dana mereka sendiri. Sementara ketika dia kolaborasi dengan unsur pemerintah, maka pemerintah membiayai dirinya sendiri juga. Jadi dia tidak mentraktir pemerintah dan pemerintah tidak mentraktir mereka. Mereka hanya memadukan apa yang menjadi pekerjaan dari organisasi perangkat daerah supaya mereka bisa mengerjakannya secara bersama-sama. Biasanya tadi dalam kerangka untuk melengkapi kelemahan-kelemahan birokrasi, di segmen itulah mereka masuk. Misalnya ada NGO asing di tahun 2024 yang lalu bergerak di konservasi bekas galian tambang yang tercemar di seputar daerah Monterado. Mereka melakukan
konservasi dan rehabilitasi lahan sedemikian rupa sehingga lahannya bisa produktif dan optimal, bahkan produktivitasnya bisa lebih tinggi dari lahan yang tidak tercemar. Jadi semua pencemarannya sudah berhasil mereka netralkan. Yang tadinya biawak saja tidak bisa hidup di danau hasil penambangan emas yang sangat banyak mengandung merkuri itu. Tapi setelah sekian tahun mereka melakukan pendampingan bersama dengan mitra lokalnya, akhirnya tanah itu diolah sedemikian rupa dalam jangka 2-3 tahun lahan itu bisa menjadi subur, produktif dan tidak memberikan dampak negatif karena unsur pencemarnya sudah hilang. Tadi Pak Manto bilang bahwa LSM luar negeri itu kan harus berkolaborasi, yang minimal ada tenaga kerjanya yang berasal dari masyarakat lokal. Kalau mereka tak mau pakai, apakah ada sanksi untuk LSM luar itu? Sebetulnya kolaborasi yang saya maksud ini lebih pada konteks LSM lokal kita itu sebagai wadah tempat mereka mengucurkan dana. Sementara NGO asing tadi, mereka itu hanya sebagai donatur. Okay. Sebutlah misalnya Asia Foundation, Partnership Indonesia misalnya tadi, WWF. Mereka sendiri tidak ada orangnya sebenarnya bekerja di wilayah kita di sini. Orangnya atau liaison officernya bisa saja adanya di Jakarta, tapi itu orang Indonesia juga. Orang asingnya justru ada di luar negeri. Mereka hanya mengucurkan dana dan eksekusi 100% oleh orang Indonesia semua di bawah payung LSM lokal yang menjadi mitra mereka tadi. Karena mereka ngucurin dana tuh nggak bahaya kan untuk kedaulatan. Nah, banyak pihak mencurigai ini. Itu sebabnya kami bekerjasamanya bukan dengan BIN, bukan dengan Intelkam Polda misalnya, bukan dengan Asintel Kejati, tapi dengan BAIS, Badan Intelijen Strategis. BAIS itu yang ditugaskan itu adalah orang-orang yang mempunyai daya analitis yang baik, yang sudah teruji ketika mereka masuk ke BAIS itu. Salah satu kompetensi yang mereka miliki adalah dapat berpikir strategis untuk menganalisa apakah sesuatu yang terjadi ini memiliki dampak yang besar, signifikan dan membahayakan kedaulatan. Nah, sejauh pemantauan kami, apa yang mereka lakukan itu saat ini hanya melaksanakan visi misi mereka, tidak bermaksud untuk merongrong kedaulatan NKRI. Itulah sebabnya kita memberikan persetujuan untuk mereka beroperasi. Yang kedua, dalam pelaksanaannya karena mereka berkolaborasi juga dengan pemerintah, unsur pemerintah, maka perpanjangan tangan kita, mata kita, telinga kita untuk mengawasinya ada di situ. Daya kendali kita juga ada di situ. Jika ada hal-hal yang tidak bagus yang mereka lakukan, terindikasi membahayakan kedaulatan kita, maka cepat kita stop. Walaupun itu baru sampai pada tahap dugaan. Kita tahun 2024 pernah sampai pada dugaan tadi terhadap NGO asing melakukan konservasi orang hutan di Kalimantan Barat. Bekerja sama dengan BKSDA kita, BAIS, BKSDA ke lapangan, karena kita mendeteksi ada kemungkinan mereka ini mengambil darah orang hutan yang mereka teliti untuk kepentingan bisnis mereka. Meskipun tidak terkait dengan urusan kedaulatan negara kita, tapi kita cemburu kalau seandainya sesuatu yang manfaatnya sesungguhnya besar untuk negara kita lalu diambil oleh pihak luar yang menjadi sponsor atau donaturnya. Meskipun mitra lokalnya di Kalimantan Barat ini sesungguhnya adalah orang-orang kita juga, orang-orang tokoh masyarakat kita di sini, bahkan yang ada yang sudah pernah jadi pejabat di lingkungan pemerintah provinsi. Tapi begitu kita mendeteksi ada kecurigaan seperti itu, kita cepat melakukan antisipasi dini agar hal-hal yang tidak kita kehendaki tidak terjadi.
Tadi Pak Manto bilang bahwa LSM luar negeri itu kalau dia mau beroperasi harus punya izin. Betul. Apakah masa izin itu ada masa berlakunya? Tentu. Setahun, Masa tahun, berlaku 3 tahun? izinnya itu mereka ketika menyampaikan permohonannya, di situ tercantum bahwa proyek mereka untuk pekerjaan itu dari tahun sekian sampai tahun sekian jangka waktunya. Di jangka waktu itulah kita memonitornya. Nanti mereka itu bakalan dapat dana lagi misalnya. Dana itu ada juga rentang waktunya sesuai dengan proposal yang mereka ajukan. Di rentang itu juga kita melakukan pengawasan agar mereka tidak beralih, karena semua perizinan termasuk izin tenaga kerja asing kalau seandainya mereka ada mempekerjakan peneliti asing misalnya, ini selalu kita monitor. Dan mereka selalu harus lapor. Artinya tidak juga dilepas begitu aja ya? Ya, tidak. Kalau mereka dianggap bagus kredibilitasnya silakan. Ya. Kalau enggak bisa diberhentikan pada waktu juga, atau mungkin setelah selesai kan? Kita berhentikan tidak mesti sampai akhir pekerjaannya. Detik itu juga bisa kita berhentikan. Pak Manto, menurut Pak Manto apa sih perbedaan krusial antara LSM asing dengan SMM, katakan LSM lokal ya, ormas kita mungkin dalam kontribusi untuk daerah? Saya hanya memotret dua hal besar, tapi sebenarnya ini seperti Cak Lontong menjawab di ELC. Yang pertama, LSM asing tentu dananya berasal dari luar negeri, dibandingkan dengan ormas kita dananya dari dalam negeri. Ya. Tapi kan dana tidak semua harus sedikit-sedikit dana kan enggak juga ya. Ya. Nah, yang kedua, saya melihatnya jumlah dari NGO asing ini tidak ada penambahan secara signifikan. Kalaupun ada 1 tahun 1 itu udah bagus dah. Orang-orang itu aja yang beroperasi, yang melakukan pekerjaannya di wilayah Kalimantan Barat. NGO itu saja hilang di tahun ini 1, nanti ada yang lain. Jadi nambahnya tidak signifikan. Sementara itu maksudnya gimana Pak Manto? Bisa jadi ada NGO baru. Ya, tapi dulu ketika ILO masuk ke Kalimantan Barat, 2 tahun dia kerja selesai. Seharusnya kan berkurang jumlah NGO asing yang beroperasi jadinya kan, tapi muncullah CNV internasional. Akhirnya jumlahnya jadi tetap. Sementara Asia Foundation setiap tahun masih lanjut, selalu ada. USAID setiap tahun selalu ada, meskipun yang tadinya pekerjaannya itu ada di tiga sektor utama, kemudian tinggal 2 sektor. Tapi begitu ada gawai pemilu pilkada, bisa jadi mereka menambah jenis pekerjaan yang mereka approve untuk dilakukan oleh mitra lokalnya, karena ada gawai pemilu atau pilkada misalnya. Jadi situasional memang yang menyebabkan mereka juga cukup dinamis, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Sementara ormas lokal Indonesia yang tadi 700 lebih saja di Kalimantan Barat itu, meskipun 567 diantaranya tidak aktif, kita ormas lokal ini jumlahnya sangat banyak, di mana seringkali ormas-ormas yang sudah membentuk dirinya seperti itu dihadapkan pada masalah internal, konflik internal sesama mereka, yang saya tidak menemukan kalau di NGO yang ada di tempat kita. Ketika ada konflik sesama mereka, ya kita harus melakukan mediasi. Seringkali mediasi juga bisa jadi deadlock. Jumlah yang banyak tadi, terkadang mereka karena keterbatasan dana sehingga tidak ada aktivitas. Itulah yang menurut saya cukup esensial perbedaannya. Kalau kami bedah lagi faktor-faktornya, kalau saya sebut faktor penyebab perbedaan soal jumlah yang tidak aktif itu sedemikian banyak, tentu jawaban klasiknya sampai ke soal
tidak adanya sumber dananya. Sementara yang NGO asing itu dananya melimpah untuk menggerakkan organisasi dan pekerjaan-pekerjaan mereka. LSM lokal atau ormas lokal sering kesulitan finansial, bahkan hanya untuk rapat pun bisa jadi mereka harus kemana-mana minta sumbangan agar dapat melakukan kegiatan di tahun itu. Tapi semuanya itu bukan soal dana sebetulnya juga, karena NGO lokal yang ada, LSM lokal yang menjadi partner NGO kita pun sebenarnya juga dia kan orang-orang kita, putra-putra Kalbar juga. Tapi mereka bisa mendatangkan dana dari luar negeri. Maka mestinya seharusnya dari 700 lebih atau 567 yang sedang tidak aktif, mungkin karena kesulitan dana tadi, setidaknya ya ada 20-30 ormas lah harusnya bisa mengakses dana luar negeri melalui NGO tadi untuk menghidupkan mereka. Tapi persoalannya itu menurut saya adalah soal kompetensi sumber daya manusia yang ada di ormas itu. Ada beberapa ormas yang saya amati, mereka memilih ketua ormasnya itu hanya karena berdasarkan orang itu kalau di forum-forum paling banyak ngomong, sehingga dialah akhirnya dijadikan ketua. Atau kalau dia ngomong secara eksternal mengatasnamakan kepentingan kawan-kawannya, dia paling vokal untuk protes ke pemerintah, bahkan sampai ke aksi demo jalanan misalnya. Nah akhirnya dia jadi ketuanya. Padahal modal itu tidak cukup. Yang paling penting adalah sebetulnya kompetensi orang itu untuk menjadi pimpinan organisasi kemasyarakatan, menjadi sumber finansial, mencari sumber-sumber dana yang sah, yang legal untuk menggerakkan roda organisasinya. Nah, dalam konteks inilah saya memandang pentingnya langkah yang perlu dilakukan oleh Kesbangpol untuk melakukan pendidikan kompetensi khususnya bagi ormas-ormas ini. Sampai sejauh ini kami baru dapat dalam tanda kutip mendorong atau memotivasi partai politik untuk melakukan pendidikan politik bagi kader-kadernya, supaya mereka di partai politik ini selalu konsisten dan konsekuen dengan visi misi partainya sendiri. Jangan sampai ada partai yang kemudian kadernya atau pengurusnya yang berbicara bertentangan dengan ketuanya misalnya. Nah, mereka harus mendapat pendidikan politik yang bagus sehingga partainya itu orang-orang yang duduk di partai itu betul-betul orang-orang yang kompeten. Nah di ormas pun saya berkeyakinan seperti itu. Meskipun ormas itu terlalu independen sehingga sesama satu ormas bisa berbeda pendapat yang kemudian bisa menimbulkan konflik di internal di ormas itu, tapi setidaknya dengan pendidikan kompetensi di bidang keormasan ini, saya berharap agar ormas-ormas yang ada di Kalimantan Barat ini ditingkatkan kualitas SDM-nya. SDM yang bagaimana lah yang diharapkan betul untuk ormas nih? Tadi kan Pak Manto udah lihat nih perbandingannya antara berapa jumlah SDM LSM luar negeri itu. Umumnya LSM yang menjadi mitra NGO asing itu personil mereka itu tidak banyak. Lebih 10? Rata-rata tidak sampai 10 orang. Tidak sampai 10, sementara ketika mereka beroperasi memerlukan tenaga tambahan, mereka bisa merekrut dalam tanda kutip mengontrak secara tahunan orang-orang di luar mereka. Misalnya mereka perlu tenaga akademisi, mereka bisa minta bantuan dari dosen-dosen di perguruan tinggi, atau perlu bantuan birokrat, mereka bisa minta bantuan dari tenaga birokrat. Yang salah satunya adalah saya sendiri yang sudah punya pengalaman sejak tahun 1997, dipinjam oleh WWF, dipinjam oleh Asia Foundation, dipinjam oleh Partnership Indonesia dan sebagainya untuk berkolaborasi dalam melaksanakan program-program mereka. Tapi sekarang nggak lagi Pak, PNS nggak boleh ikut. Saya masih aktif di ormas internal, tapi saya sudah tunjuk pelaksana harian.
sehingga saya bisa fokus dalam peran saya sebagai Kepala Badan Kesbangpol tentunya. Oke. Baik sobat podcast BPSDM, hari ini kita telah mendiskusikan tadi bagaimana tentang fungsi ormas, apa itu ormas, kemudian kenapa ormas itu sangat penting, terutama bagi pemerintah, kemudian pendanaannya juga, kemudian kiprahnya. Nah, untuk yang terakhir ini kita ingin lihat apa sih harapan dari pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Kalbar melalui Pak Manto selaku Kepala Kesbangpol terhadap ormas yang ada di Kalimantan Barat. Karena tadi data awal ada 700 sekian ormas, tapi kemudian yang aktif hanya sekitar 300-an, 500-nya pada tidur dalam tanda petik. Lagi kalau dibandingkan dengan LSM luar negeri yang berkiprah di Kalbar tidak cukup banyak ya, mungkin hanya sekitar 5-10. Nah, ini tentu membuat perbandingan yang sangat jauh sekali. Pak Manto, apa harapan Pak Manto terhadap ormas di Kalbar ini? Saya berharap banyak dengan ormas-ormas di Kalbar. Yang pertama, kelompok mereka yang aktif, supaya mereka terus memberikan kontribusi positifnya terhadap Kalimantan Barat. Sementara untuk ormas yang tidak aktif tadi, saya ingin mereka bisa mengaktifkan organisasinya minimal 1 kegiatan 1 tahun, dan mengisi personil ormasnya dengan orang-orang yang kompeten, benar-benar paham dengan apa visi misi organisasinya, bagaimana berorganisasi, dan bagaimana mereka memerankan diri memberikan kontribusi ke Kalimantan Barat betul-betul mereka pahami. Jangan ada ormas yang melakukan langkahnya, kegiatan-kegiatannya secara paradoks. Misalnya ormas dibentuk untuk mencegah korupsi, tapi dalam aktivitasnya lalu dalam tanda kutip memaksa kami di birokrasi untuk melakukan korupsi, memberikan mereka sumbangan misalnya. Paradoks jadi kegiatannya. Jangan sampai ada ormas-ormas yang dalam aktivitasnya, dalam visi dan misinya saking semangatnya lalu mengambil alih tugas-tugas pemerintah. Ada beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ormas yang saking semangatnya melaksanakan visi misi organisasinya lalu memerankan diri sebagai auditor, ingin memerankan diri sebagai auditor. Dan ormas-ormas yang seperti ini saya ingin katakan bahwa ada regulasinya, bahwa ada tugas-tugas pemerintah yang tidak boleh diambil alih, tugas-tugas negara yang tidak boleh diambil alih oleh ormas. Tugas auditor salah satunya, atau tugas keamanan ketertiban. Tidak boleh ada ormas seperti di Pulau Jawa yang menyegel perusahaan karena perusahaan tidak mau bekerja sama atau memberikan proyek cateringnya ke ormas itu misalnya, memaksa perusahaan lain. Nah, hal-hal yang seperti ini jangan sampai terjadi, karena ormas juga semuanya didirikan itu pasti dengan tujuan positif, tapi dalam pelaksanaannya bisa jadi tergoda untuk melakukan hal-hal yang kontraproduktif, berdampak negatif kepada daerah ini. Jangan sampai ormas ini ada di Kalimantan Barat, dan kalau ada, hendaknya dia segera untuk memulihkan kembali pekerjaannya ke hitahnya, ke hakikat tujuan esensial dari keberadaannya itu untuk membangun Kalimantan Barat. Artinya ormas ini memang tetap diperlukan. Betul. Hanya ormas harus bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku ormas gitu ya, atau LSM. Dan mungkin dengan pemerintah dia harus bisa berkolaborasi, bermitra. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan oleh ormas, terutama ormas yang ada di Kalimantan Barat. Jadi bukan banyaknya ormas yang diperlukan sebetulnya mungkin Pak Manto ya, tapi bagaimana kontribusinya ormas untuk Kalimantan Barat. Oke,
Sobat ASN, mungkin itu aja diskusi kita kali ini tentang organisasi kemasyarakatan dengan Bapak Dr. Andes Haji Manto Saidi, Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih Pak Manto sudah hadir di session yang luar biasa ini. Kita jumpa lagi di session yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.